Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tritan dengan NIM 1022111108, kelas IC Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bahan listrik dan elektronika, yang mana dosen pembimbingnya yaitu Bapak Tri Hendrawan Budianto, STMT. Fakultas Teknik, Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung, tahun 2021. Baiklah, ada dua materi yang akan saya bahas pada presentasi hari ini. Yang pertama ada bahan listrik, dan yang kedua ada alat elektronika. Mari kita bahas bersama-sama. Kemudian ada pengertian bahan listrik dan elektronika. Yang pertama, bahan listrik dan elektronika merupakan salah satu mata kuliah yang ditekuni dalam dunia perkuliahan teknik elektro, atau disingkat dengan TE. Dua, bahan listrik itu adalah jenis benda atau bahan yang dapat digunakan dalam peralatan, perlengkapan, dan alat bantu yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan listrik. Dengan mengetahui jenis dan sifat bahan listrik, akan dapat memanfaatkan atau memperlakukan dan mengetahui batasan aman atau bahaya dari suatu bahan listrik. Kemudian yang ketiga, apa itu elektronika? Elektronika itu kan merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika. Sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu atau teknik elektronika dan instrumentasinya. 4. Alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini biasanya disebut sebagai peralatan elektronik atau electronic device. Contoh peralatan atau piranti elektronik ini ya seperti tabung sinar katoda, radio, TV, perekam kaset video, perekam PCD, perekam DVD, kamera video, kamera digital, komputer pribadi desktop, komputer laptop, PDA, robot, smart card, dan lain-lainnya. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita akan masuk ke materi bahan listrik. Di sini saya mengambil 5 jenis bahan listrik dan fungsinya yang ada di rumah saya. Yang pertama ada saklar atau switch. Saklar atau lebih tepatnya adalah saklar listrik adalah suatu komponen atau perangkat yang digunakan untuk memutuskan atau menghubungkan aliran listrik. Saklar atau switch merupakan salah satu komponen atau alat listrik yang paling sering digunakan. Hampir semua peralatan elektronika dan listrik memerlukan saklar untuk menghidupkan atau mematikan alat listrik yang digunakan. Berikut ini beberapa contoh penggunaan saklar di peralatan-peralatan listrik maupun elektronik. Yang pertama ada tombol on-off dan volume up-down di ponsel. Selanjutnya ada tombol on-off di TV, tombol-tombol di remote TV. Selanjutnya ada di saklar dinding untuk menghidupkan dan mematikan lampu listrik.
kemudian tombol on-off di laptop atau komputer, kemudian ada tombol-tombol keyboard pada laptop atau komputer, selanjutnya ada tombol on-off dan tombol pilihan kecepatan di kipas angin, dan masih banyak lagi. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini contoh gambar saklar yang ada di rumah saya. Ini merupakan contoh saklar tunggal. Yang bagian kanan ini ada saklar tunggal berserta dengan stop kontak. Apa perbedaan di antara keduanya? Nah, saklar tunggal itu merupakan suatu saklar yang digunakan untuk mengendalikan sebuah lampu. Sedangkan saklar tunggal plus stop kontak fungsinya sama dengan saklar tunggal, hanya saja dilengkapi dengan stop kontak yang bisa digunakan untuk menghubungkan peralatan listrik ke sumber listrik rumah. Bagaimana dengan simbol dari saklar tunggal? Nah, ini bisa kalian lihat ada simbol saklar tunggal dan simbol pengawatan dari saklar tunggal. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Nah, jenis bahan listrik yang kedua yaitu ada stop kontak. Stop kontak itu merupakan material instansi listrik yang berfungsi sebagai muara penghubung antara arus listrik dengan peralatan listrik. Agar alat listrik terhubung dengan stop kontak, maka diperlukan kabel dan steker atau colokan yang nantinya akan ditancapkan pada stop kontak. Nah, kegunaan atau fungsi stop kontak. Yang pertama, ada stop kontak kecil. Itu merupakan stop kontak dengan dua lubang atau kanal yang berfungsi untuk menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat listrik melalui steker yang juga berjenis kecil. Kemudian yang B ada stop kontak besar, merupakan stop kontak dengan dua kanal AC yang dilengkapi dengan lempeng logam pada sisi atas dan bawah kanal AC yang berfungsi sebagai ground. Saklar jenis ini biasanya digunakan untuk daya yang lebih besar. Kemudian ada stop kontak berdasarkan tempat pemasangannya. A. Ada stop kontak in-bow, merupakan stop kontak yang dipasang di dalam tembok. B. Ada stop kontak out-bow yang dipasang di luar tembok atau hanya diletakkan di permukaan tembok pada saat berfungsi sebagai stop kontak portable. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Kemudian contoh gambar stop kontak yang ada di rumah saya ya ini ada stop kontak jenis out-bow bisa dilihat. Kemudian ada jenis stop kontak in-bow. Kemudian apa simbol dari stop kontak dalam dunia listrik? Nah, ini ada simbol stop kontak. Jadi ini gambarnya. Dan bagaimana simbol pengawatan dari stop kontak? Nah, bisa dilihat dari gambar berikut. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Nah, jenis bahan listrik yang ketiga itu ada steker atau colokan listrik. Steker atau colokan listrik itu merupakan dua buah colokan dengan bahan logam. Alat ini memiliki fungsi guna menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Caranya adalah dengan menancapkan di kanal stop kontak sehingga alat listrik tersebut bisa digunakan. Jenis-jenis steker atau colokan listrik dengan bentuk yang berbeda. Yang A, ada steker bengkok. Sesuai namanya, steker jenis ini mempunyai lekukan atau bengkokan seperti siku-siku.
Model ini digunakan agar kabel listrik langsung menghadap ke bawah sehingga lebih rapi. B. Ada steker adapter. Steker jenis ini digunakan sebagai adapter, yaitu untuk menghubungkan ke colokan listrik yang bentuknya lebih sesuai. Ada beberapa steker atau colokan listrik yang membutuhkan 3 buah lubang. Yang C ada steker T. Seperti namanya, steker ini berbentuk seperti huruf T, di mana mempunyai 3 buah colokan yang dapat dihubungkan ke perangkat elektronik. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Kemudian yang ke D, steker Arde. Kepala dari steker jenis ini berbentuk seperti steker bengkok, akan tetapi bagian belakangnya lurus tanpa adanya lekukan. Yang E, steker gepeng. Steker jenis ini berbentuk pipi ataupun gepeng dan mempunyai 2 batang logam untuk dihubungkan ke stop kontak. Nah, ini gambar dari jenis-jenis stop kontak yang telah saya jelaskan tadi. Bisa dilihat. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, adapun contoh gambar steker atau colokan listrik yang ada di rumah saya. Nah, yang ini yang gambar sebelah kiri merupakan steker Arde, dan pada gambar kanan ini merupakan steker gepeng. Kemudian kita lanjut. Yang keempat yaitu fitting lampu atau tempat duduk lampu. Nah, fitting lampu itu adalah sebuah alat listrik yang fungsinya sebagai tempat dudukan lampu, lampu pijar, neon, TL, downlight, dan jenis lampu lainnya. Fitting lampu juga sebagai alat untuk mendistribusikan arus listrik dari rangkaian listrik ke lampu seperti lampu pijar, neon, TL, downlight, dan jenis lampu-lampu lainnya. Nah, dapat dilihat ini contoh gambar fitting lampu yang ada di rumah saya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jenis bahan listrik yang kelima itu ada kabel listrik. Kabel listrik adalah komponen listrik yang memiliki fungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik ataupun alat-alat listrik. Nah, ini contoh gambar kabel listrik bisa dilihat. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, pembahasan berikutnya adalah tentang alat elektronika yang ada di rumah saya. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, di sini saya mengambil 6 jenis alat elektronika pada rumah saya. Yang pertama ada televisi atau TV. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang diciptakan dari sinar elektroda ciptaan John MC Graham dari Satam. Penggunaan kata televisi sendiri juga dapat merujuk kepada kotak televisi, acara televisi, ataupun transmisi televisi. Penemuan televisi disejajarkan dengan penemuan roda, karena penemuan ini mampu mengubah peradaban dunia. Di Indonesia, televisi secara tidak formal itu sering disebut dengan TV yang dibaca dengan TV, TV, ataupun TV. Fungsi televisi secara umum sama dengan fungsi media massa lainnya, yaitu berfungsi untuk memberi informasi, mendidik,
menghibur, dan membujuk. Namun memang seiring perkembangan zaman, teknologi juga semakin maju. Hal tersebut akhirnya membuat manusia mengembangkan teknologi yang lebih memudahkan manusia dalam kehidupan. Kan tetapi berbagai fungsi televisi tersebut akhirnya terlalu condong ke fungsi hiburan. Nah, bisa kalian lihat ini gambar dari televisi, perkembangannya televisi. Dan ini contoh gambar televisi yang ada di rumah saya. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Kemudian apa saja blok diagram pada TV? Yang pertama ada bagian komponen blok regulator power supply. Regulator itu berfungsi untuk mensuplai tegangan ke seluruh rangkaian PCB atau board, juga ke rangkaian RGB dan tabung. Biasanya tegangan output ya atau sekunder pada tiap-tiap regulator monitor itu belum tentu sama. Tapi pada intinya ada 3, yaitu 1 plus DC 6,5 volt untuk menyuplai tegangan ke filamen CRT. 2 plus DC 15 volt untuk menyuplai tegangan ke IC osilator horizontal dan vertikal, dan juga ke IC program. 3 plus DC 50 sampai 75 volt untuk menyuplai tegangan ke horizontal output melalui playback. Ciri-ciri kerusakan dari regulator ialah monitor tidak bisa nyala. Kalau dinyalakan terjadi konsleting pada jalur listrik. Monitor nyala tetapi gambar bergoyang-goyang dan lain-lainnya. Kedua ada bagian komponen blok IC controller. Sinkronisasi adalah penyamaan sinyal frekuensi yang diperoleh dari PGA dengan rangkaian. Sinkronisasi ini dilakukan oleh IC sinkronisasi. Nah, biasanya jadi satu dengan IC controller atau IC terbesar nomor 2. Yang kemudian akan diteruskan ke bagian rangkaian horizontal dan vertikal secara terpisah. Kemudian yang ketiga, ada bagian komponen blok IC program. Nah, rangkaian program terdiri dari IC dan tambahan komponen di sekelilingnya. Untuk mengetahui IC program, ciri-cirinya ialah sebagian kaki-kakinya itu terhubung ke switch digital yang ada di panel depan monitor. IC program itu berfungsi untuk mengendalikan semua pengaturan yang ada di monitor, seperti V-size, V-center, H-size, kemudian H-center, warna, dan lain-lainnya. Ciri-ciri kerusakan dari IC program ialah LED indikator itu nyala, tapi monitornya tidak hidup. Kemudian ada monitor nyala, tapi semua pengaturan itu tidak berfungsi. Kemudian ada juga kejadian monitor nyala, kemudian beberapa menit itu langsung mati. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Yang keempat, itu ada bagian komponen blok vertical output. Nah, rangkaian vertikal adalah rangkaian yang berfungsi untuk menarik gambar ke atas dan ke bawah. Cara kerja rangkaian vertikal. Nah, sumber tegangan rangkaian vertikal ini adalah power supply, terutama tegangan 12 volt dan minus 12 volt. Tapi ini tidak mesti, karena tiap monitor itu punya ciri khas tegangan yang berbeda-beda. Input vertikal diperoleh dari kabel PGA, yaitu vertical synchron, yang masuk ke rangkaian sinkronisasi dan diteruskan ke IC vertikal.
Di dalam IC inilah semua pengaturan dan penguatan sinyal dilakukan dengan bantuan elko sebagai filter tegangan. Jika elko ada yang rusak, maka vertical tidak akan bekerja sempurna. Misal gambar itu menggulung dan lain-lainnya. Output blok vertikal ini juga dihasilkan oleh IC vertikal yang kemudian diumpankan ke yoke vertikal. Output rangkaian vertikal ini kalau diukur tegangannya itu berkisar sampai 4 sampai 10 VAC. Jadi tegangannya AC. 5. Ada bagian komponen blok horizontal output. Horizontal itu kan adalah bagian monitor yang sangat penting pada TV. Karena rangkaian ini berfungsi untuk membuka layar ke samping kanan dan kiri dan menyalakan fungsi flyback untuk menghasilkan tegangan tinggi yang menyuplai tabung. Nah, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, bagaimana cara kerja rangkaian horizontal tadi? Nah, itu tegangan kerja rangkaian ini adalah 60 sampai 90 volt yang disebut juga dengan tegangan B+, yang terhubung dengan kaki kolektor dan transistor horizontal. Signal input itu masuk melewati IC sinkron yang kemudian diteruskan ke transistor penguat sinyal. Sinyal ini kemudian diteruskan ke trafo sinkron untuk diturunkan tegangannya dan menghasilkan output sinyal dan tegangan sekitar minus 0,01 volt yang diteruskan ke kaki basis TR horizontal sebagai input. Nah, dengan adanya tegangan kerja B+, itu maka transistor horizontal yang mendapatkan input akan bekerja dan dengan defleksi yoke horizontal. Output transistor horizontal juga akan membuat flyback bekerja dan akan menghasilkan tegangan anoda yang sangat tinggi. Adanya tegangan tinggi ini membuat elektron dari katoda tabung itu tertarik ke anoda dan terjadilah gambar melebar ke samping kanan dan kiri pada tabung. Kemudian ada bagian yang keenam, itu bagian komponen blok RGB video. Nah, blok ini berfungsi untuk mengolah warna yang datang dari PGA card dan dikirim ke tabung gambar atau CRT. Video input didapatkan dari output PGA card yang memiliki 15 pin output. Kemudian mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagian yang ketujuh itu ada bagian komponen blok flyback. Flyback itu adalah komponen monitor yang berfungsi untuk menghasilkan tegangan tinggi dan tegangan lainnya yang dibutuhkan monitor. Flyback sebenarnya adalah trafo, tapi trafo untuk tegangan tinggi agar tabung bekerja mengeluarkan gambar. Nah, ada bagian ke-8 itu bagian komponen blok CRT. CRT ini kan berfungsi untuk menampilkan informasi-informasi gambar yang kita lihat. Di sekeliling tabung itu terdapat gulungan tembaga yang dibungkus dengan solasi yang dinamakan degaussing coil. Nah, degaussing ini berguna untuk menstabilkan medan magnet di dalam tabung. Adapun ciri-ciri kerusakan dari tabung. Yang pertama, ada gambar tak tampak. 2. Gambar tampak tapi gelap. 3. Warna tidak lengkap atau pincang. 4. Gambar tidak fokus atau buyar. Yang kelima itu layar nyala merah, hijau ataupun biru, terang tapi bergaris-garis. Yang keenam, gambar tampak tapi hanya salah satu warna saja.
Kemudian mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, alat elektronika yang kedua itu adalah speaker aktif. Apa itu speaker aktif? Nah, speaker aktif itu kan adalah speaker yang memiliki amplifiernya tersendiri di dalam dan sudah sesuai dengan komponen speaker di dalamnya seperti ada woofer, mid-range, dan tweeter. Speaker aktif itu sudah dilengkapi dengan crossover yang memisahkan jarak frekuensi di setiap komponen, serta limiter untuk memproteksi driver. Bagian-bagian dari speaker aktif. Yang pertama ada preamp. Nah, preamp ini atau selector adalah sumber audio dari mikrofon, DVD player, atau perangkat-perangkat lainnya, lalu dialirkan ke bagian berikutnya. Di sini, sinyal input atau line level yang berbeda-beda sensitivitasnya akan diolah dan dikuatkan sehingga layak untuk diarahkan ke bagian tune control. Koneksi preamp ini menggunakan kabel RCA atau jack 3,5 mm. Namun, seiring perkembangan zaman, kini sudah bisa digantikan dengan USB. Beberapa model speaker memiliki preamp yang outputnya bisa dihubungkan dengan subwoofer aktif atau amplifier. Nah, bisa kalian lihat di sampingnya ada gambar speaker aktif. Ini speaker aktif yang gambarnya saya ambil dari internet. Dan ini speaker aktif yang ada di rumah saya. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yang kedua itu ada tone control. Speaker itu memiliki bagian yang bertugas untuk melakukan pengaturan karakteristik frekuensi signal audio, sehingga menghasilkan nada-nada rendah atau dalam artian bass, dan nada-nada tinggi yang disebut dengan treble. Kemudian, tone control ini membuat Anda dapat mengatur kekuatan bass atau treble. Kemudian, ada output yang dihasilkan masih lemah tegangannya, sehingga perlu diperkuat oleh power amplifier sehingga mampu menggerakkan driver speaker aktif. Yang ketiga ada power amplifier. Nah, power amplifier itu merupakan bagian akhir dari penguatan signal dari sumber audio. Tingkat kekuatan power amplifier itu dinyatakan dalam watt, dan yang akurat dinyatakan dalam RMS. Setiap power amplifier itu memiliki nilai distorsi yang dinyatakan dalam bentuk persen THD atau total harmonic distortion. Semakin kecil nilai THD, itu semakin kecil distorsi pada audio yang dihasilkan. Yang keempat ada loudspeaker. Komponen yang dapat mengubah getaran listrik ini menjadi getaran suara dalam dunia elektronika. Loudspeaker ini terdiri dari magnet, kumparan, kertas membran, dan rangka logam. Nah, loudspeaker itu terbagi menjadi beberapa jenis menurut frekuensi yang dihasilkannya. Ada woofer, kemudian ada mid-range, dan tweeter. Biasanya rangkaian tersebut ya disusun dari bawah ke atas, mulai dari woofer di paling bawah dan tweeter di paling atas untuk mendapatkan suara yang lengkap. Yang kelima ada catu daya atau power supply. Nah, bagian ini ya bertugas untuk memasok tegangan untuk menghidupkan si speaker tadi. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kemudian ada alat elektronika yang ketiga, yaitu kipas angin.
Dalam perkembangannya, kipas angin ini kan semakin banyak melakukan inovasi ya. Jadi banyak berbagai inovasi dari kipas angin. Hal tersebut ya tentu saja karena didorong oleh perkembangan teknologi yang semakin maju. Misalnya ada kipas angin dinding atau fan wall, kemudian kipas angin atau kipas angin langit-langit ya, atau ceiling fan, dan ada juga kipas angin yang bermodel AC yang dilengkapi dengan remote control. Namun, dari seluruh model yang ada, pada umumnya bagian-bagian yang terdapat di dalam kipas angin itu memiliki kesamaan fungsi, yakni sebagai pendingin udara, penyegar udara, dan bisa dijadikan pengering. Bagaimana kipas angin bisa bekerja? Hal ini bisa kita lihat dari bagian penyusun kipas angin. Nah, di sini ada ya gambar di samping bagian-bagian yang menyusun kipas angin. Itu ada papan panel, kemudian ada penyangga, kemudian ada daun kipas, kemudian ada dinamonya, kemudian ada pelindung, kemudian ada kabel dan steker atau colokan listrik untuk menyambungkan ke sumber listrik. Nah, di sini bisa dilihat kipas angin yang ada di rumah saya, bentuknya sama. Kemudian bagian-bagian kipas angin kita jelaskan secara rinci. Yang pertama ada dinamo penggerak. Dinamo penggerak itu kan merupakan komponen utama pada mesin kipas angin. Dinamo inilah yang bertugas memutar baling-baling kipas. Dan untuk menggerakkan dinamo tersebut, dibutuhkan energi listrik yang cukup dengan dibantu oleh kapasitor. Kedua, ada kapasitor kipas angin. Fungsi kapasitor pada kipas angin itu adalah sebagai penyimpan daya listrik yang digunakan ketika melakukan putaran awal dinamo mesin penggerak. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sambungan tadi, dan setelah mesin kipas angin berputar, maka kapasitor akan secara otomatis terputus dari aliran listrik. Nah, si kapasitor pada kipas angin itu memiliki ukuran di antara 1, mikrofarad sampai dengan 3 mikrofarad. Kemudian ada bagian yang ketiga yaitu baling-baling. Baling-baling atau daun kipas itu merupakan bagian yang berfungsi untuk menghisap udara dari luar yang kemudian menghembuskannya kembali ke arah yang berlawanan. Baling-baling pada kipas angin itu pada umumnya terbuat dari bahan plastik yang ringan agar dapat berputar dengan mudah. Kemudian bagian yang keempat ada pelindung atau tralis. Setiap kipas angin itu memiliki pelindung berupa kisi-kisi atau tralis yang terbuat dari kawat yang telah disusun sesuai dengan modelnya. Fungsi tralis tersebut yaitu untuk melindungi baling-baling agar tidak tersentuh oleh tangan ketika berputar. Bagian yang kelima itu ada cover mesin. Cover mesin itu berfungsi sebagai pelindung dan tempat dudukan dinamo penggerak, serta sebagai penutup bagian-bagian yang berada di dalamnya. Cover ini biasanya terbuat dari bahan isolator yang tahan terhadap suhu panas. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagian yang keenam itu ada gearbox. Nah, gearbox itu merupakan sepasang roda gigi yang dapat diatur menggunakan tuas funnel. Fungsi gearbox ini adalah untuk menggerakkan arah kipas ke kiri dan ke kanan. Bagian yang ketujuh itu ada batang penyangga. Batang penyangga itu merupakan bagian kipas angin yang bertugas sebagai tiang kipas angin.
Penyangga ini ada yang pendek dan ada yang panjang. Dan ada juga yang dapat diatur panjang pendeknya sesuai dengan keinginan. Bagian yang ke-8 itu adalah panel kontrol. Panel kontrol pada kipas angin itu berupa tombol-tombol pengatur pengoperasian mesin, seperti saklar power, kemudian tombol pengatur kecepatan putaran baling-baling, dan juga lampu indikator kipas angin. Kesembilan ada colokan dan kabel. Colokan dan kabel itu kan adalah komponen sebuah kipas angin yang berfungsi untuk menghubungkan ke sumber listrik. Colokan tersebut berupa steker yang memiliki dua batang terminal yang ditancapkan ke stop kontak. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ada alat elektronika yang keempat, yaitu ada rice cooker. Nah, rice cooker atau penanak nasi itu merupakan alat rumah tangga listrik yang berguna untuk memasak nasi. Nah, meskipun tujuan utama alat ini adalah untuk memasak nasi, tetapi dapat juga difungsikan untuk merebus sayuran, mengukus, dan sebagainya. Kemudian rice cooker ini pertama kali ditemukan oleh orang Jepang yang bernama Yoshitaka Minami. Nah, pada tahun 1937, tentara Jepang itu mulai menjalankan prinsip kerja perangkat penanak nasi bertenaga listrik tersebut. Nah, bagaimana dengan sistem kerja dari rice cooker? Nah, sistem kerja rice cooker itu saat menanak nasi sampai menjadi beras, ialah arus AC akan melewati thermal push sebagai pengaman dan mengaktifkan case heater sebagai elemen pemanas. Ketika panci yang berisi beras dan air dimasukkan ke rice cooker, maka panci akan menekan termostat. Dia akan menekan termostat. Sehingga ketika saklar digeser ke bawah dalam posisi cook atau menanak, saklar akan bergeser dan diam dalam posisi cook berkat bahan magnet yang menempel ke metal. Ya, berbeda pada saat panci belum dimasukkan ke rice cooker. Pada saat saklar digeser dalam posisi cook, dia akan kembali dalam posisi warming atau penghangat karena magnet berjauhan dengan metal sehingga sulit untuk menempel. Nah, di sini ada gambar yang saya ambil dari internet bagian-bagian dari rice cooker yang bisa kalian lihat ya. Ini ada thermal push, thermostat, thermistor, kemudian load switch, kemudian card heater ya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada saat saklar dalam posisi cook atau menanak tadi, itu artinya magnet yang ada di termostat itu menempel pada si metal tadi. Itu akan berlangsung ketika metal mendapatkan panas dari panci di atas 134 derajat Celcius, bersamaan dengan matangnya beras menjadi nasi alias surutnya air. Karena bahan metal bila terkena panas berlebih, maka daya magnet akan berkurang, sehingga menjauh dari termostat. Ketika termostat menjauh dari panci, atau dalam artian magnet mengalahkan dia akan menggerakkan lip switch dan saklar akan berpindah ke atas dari posisi cook ke posisi warming. Nah, dalam posisi warming tadi, lip switch itu akan mengaktifkan termistor. Dan disinilah peran termistor yang akan terus menjaga agar panasnya stabil di antara 70 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Sehingga nasi akan terus hangat.
Kemudian di pinggir panci dan tutup rice cooker juga dipasang penghangat agar hangatnya itu merata. Ya, beberapa komponen rice cooker yaitu seperti thermal push, case heater, thermostat, kemudian ada lip switch dan thermistor. Nah, di sini ada gambar ya. Ini rice cooker yang ada di rumah saya. Mari kita ke slide berikutnya. Kemudian ada jenis alat elektronika yang kelima yang saya ambil, yaitu blender. Blender itu kan merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga. Nah, kemudian blender itu merupakan alat yang digunakan untuk menghancurkan atau menghaluskan bahan atau bumbu makanan. Bagaimana untuk menggerakkan alat ini? Ya, pasti tentu menggunakan komponen-komponennya. Antara lain yang pertama, itu pengiris yang berbentuk mata pisau. Kedua, ada kovel ya, roda-roda gigi berbahan dari karet. Ketiga, ada poros motor yang berputar. Keempat, stiker atau colokan. Yang kelima, ada saklar untuk menghidupkan atau mengatur kerja motor. Bukan hanya itu komponennya, tetapi pada blender itu terdapat komponen elektronik seperti kapasitor, resistor, dioda, dan induktor. Nah, semua komponen tersebut di atas berhubungan dengan arus listrik. Kemudian, semua komponen elektronik tersebut mempunyai fungsi masing-masing sebagai berikut. Nah, di sini di samping ini ada gambar ya. Ini contoh blender yang ada di rumah saya. Kemudian kita lanjut pembahasannya. Nah, komponen elektronik yang ada pada blender itu mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama ada kapasitor. Apa sih fungsi kapasitor untuk blender? Ya, berfungsi untuk membangkitkan beda fasa yang dapat dikatakan dengan pemahaman lain yaitu flux magnet ya maksud saya, yang berselisih fase dengan flux magnet yang dibangkitkan oleh kumparan utama, sehingga motor akan berputar atau bergerak. Yang B, resistor itu berfungsi untuk menyesuaikan atau mengurangi arus pada motor. Ya, gunanya untuk mencegah terjadinya arus yang tinggi pada kumparan motor. Kemudian ada dioda. C, dioda berfungsi untuk mengatur arah tegangan yang masuk ke dalam kumparan tersebut. Yang ke D, sedangkan induktor dan kapasitor itu berfungsi untuk mengantisipasi atau menurunkan frekuensi tinggi akibat putaran motor tersebut. Kemudian mari kita ke slide berikutnya. Nah, ada alat elektronika yang keenam, itu ada setrika listrik. Setrika listrik itu adalah alat elektronika rumah tangga yang wajib ada. Fungsi dari alat satu ini digunakan untuk menghilangkan kerutan pada pakaian. Nah, di sini ada gambar skema rangkaian setrika listrik yang bisa kalian lihat. Nah, kemudian di sampingnya lagi ada gambar setrika listrik yang ada di rumah saya. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kita sudah berakhir pembahasan mengenai bahan listrik dan alat elektronika. Di sini ada daftar pustaka yang menjadi sumber referensi saya dalam membahas materi pada presentasi hari ini.